Kemudian beliau berkata, bergegaslah engkau wahai saudara-saudaraku untuk memanfaatkan waktu kamu, hari-hari kamu, saat-saat kamu. Seorang pemuda hendaknya dia memanfaatkan masa mudanya. Dia betul-betul harus menjadikan semangat hidupnya untuk mencari ilmu, warisan Nabi SAW, menghadiri majlis ilmu. Siang dan malam hendaknya dia gunakan untuk menggali ilmu Allah, ilmu Nabi Muhammad SAW. Seluruh upayanya hendaknya ke sana arahnya, maka kamu akan mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tua, orang yang dalam keadaan masih tadi itu belia, sekarang pemuda, hendaknya dia tadi itu menggunakan seluruh amalnya. Al-kuhulah itu umur 30 tahun ke atas, hendaknya dia tadi itu menjadikan waktu-waktunya diperbanyak untuk ibadah. Kalau masa belianya dia mencari ilmu, waktu sudah agak menua, dia gunakan untuk banyak ibadah. Mihrab itu hendaknya dia makmurkan dengan sholat, masjid dia makmurkan dengan i'tikaf, Quran dia selalu baca dan selalu menghatamkannya, zikir selalu menjadi istiqomahnya, sehingga benar-benar waktu kamu tadi itu bernilai dan bermanfaat. Adapun orang yang sudah tua, hendaknya dia memanfaatkan masa tuanya. Dia tadi itu memperbanyak tahajud, dia tadi itu memperbanyak juga baca Al-Quran dan berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW selalu. Umur ini diberikan kepada kita, saudara, adalah untuk kita meraih keberuntungan. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bifi'lil jamili wal makrumati. Modal kamu dalam hidup itu umur. Karena itu memakmurkan umur tadi itu dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang elok. Umur ini untuk mencari keberuntungan. Cukup terhadap manusia menyia-nyiakan umur, digunakan untuk lupa kepada Allah dan main-main, apalagi melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun sudah dilalui daripada umurnya, 50 tahun sudah dilalui daripada umurnya, 60 tahun sudah dilalui daripada umurnya. Yang ditunggu apa lagi setelah itu? Apalagi yang ditunggu setelah itu, saudara? Mau tunggu Israel datang mencabut nyawa kita untuk kembali kepada Allah dan kita tidak punya amal? Tidak ada program hidup untuk itu semuanya. Kembali kepada Allah dengan mulut yang penuh ghibah, kembali kepada Allah dengan mata yang penuh melihat maksiat, kembali kepada Allah dengan pendengaran yang penuh mendengarkan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang jelek. Karena itu kematian tadi itu datangnya mendadak, jangan sampai merenggut kepada kita. Ternyata kita dalam keadaan lupa kepada Allah, ternyata kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita. Janganlah kamu kembali kepada Allah ternyata punggung kamu membawa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akibat perbuatan itu kamu menjadi orang yang hina di sisi Allah dan akan ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sucikan itu dosa, bersihkan itu dosa dengan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Programkan sisa hidup yang mungkin lebih singkat daripada yang sudah kita lalui dengan benar-benar memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, saudara kita, kerabat kita semuanya, semua yang kita cintai daripada murka Allah. Allah jaga daripada azab Allah. Allah mudahkan kita semuanya bisa menjalankan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah keras, barakallahu fikum. Kata Habib Ali, di dalam usaha untuk membuat Allah ridha kepada kamu, berusaha keras. Karena itu turutlah, ikutilah, patuhlah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Nabi.
Karena taat kepada Nabi adalah bentuk taat kepada Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Nabi, maka dia taat kepada Allah. Jangan kamu menyatakan cinta kepada Allah, sudah makrifat kepada Allah, tapi bertentangan dengan ajaran Nabi. Mustahil, saudara, mustahil. Nabi itu adalah pintu untuk masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu adalah pintu untuk masuk hadrat ilahi, untuk masuk ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak masuk pintu itu tidak mungkin akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa cuma dua hal, dan dua hal inilah yang bisa mendapatkan kita kebaikan dunia sampai kebaikan akhirat, yaitu laksanakan perintah Allah. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Anda ingin rezeki lancar, takwa. Bukan ilmu ekonomi tapi Anda tidak sholat, saudara. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu di antara mereka buta huruf tapi rezekinya lancar. Kenapa? Takwa kepada Allah taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, min ghairi ta'ab, dengan tanpa susah payah. Pengin urusannya mudah, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang takwa kepada Allah, urusannya mudah semuanya. Pengin Anda menjadi orang yang terhormat, bukan Anda pasang banner di mana-mana, takwa. Inna ama akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pingin kamu tadi itu masuk surga, takwa. Karena surga itu diciptakan untuk tempatnya orang bertakwa di akhirat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Pingin Anda selamat dari neraka, takwa. Semua orang itu sebelum masuk ke surga harus melewati neraka, saudara. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Takwa, takwa dan takwa, semuanya kebaikan dunia dan akhirat adalah takwa kepada Allah. Takwa itu cuma dua, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah banyak: salat, zakat, puasa, haji, bakti sama ayah dan ibu, silaturrahim, itu adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah juga banyak: meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji bagi yang mampu, durhaka terhadap ayah dan ibu, memutus silaturrahim, berzina, minum khamr, narkoba, semuanya itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala.